ajma'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam agenda menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama saya Rina Novianti, CGP Angkatan 8, SMPM 1 Atap 2 Sodong Hilir. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas atau yang terbesit dalam pemikiran Bapak Ibu? Apa yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Bu. Ya Bu. Jadi budaya positif itu membudayakan minimal disiplin pada diri sendiri dan tanggung jawab pada tugas dan fungsi kita. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, cukup. Iya, betul sekali Bu. Budaya positif itu sangat dibutuhkan ya di sekolah karena untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, juga disiplin diri terhadap diri peserta didik, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, 4, kebutuhan dasar manusia, 5, motivasi perilaku manusia, 6, posisi kontrol guru, 7, keyakinan kelas, dan 8, segitiga restitusi. Nah, 8 konsep inti budaya positif ini dari menit sekarang dan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran paradigma baru kita itu harus melakukan perubahan. Ya, jadi mungkin sebelumnya kita itu sering mendengar ya dengan istilah teacher center atau student center, ya Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa itu student center dan apa itu teacher center? Ya Bu? Menurut pemahaman saya, student center itu adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kalau teacher center itu adalah pembelajaran yang berfokus pada guru. Iya. Ya, itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Ina yang telah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali Bu, bahwa pembelajaran itu mungkin pada awalnya kita itu melakukan metode teacher center ya. Ini pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, namun di perubahan paradigma belajar ini kita akan mengubah metode pembelajaran itu menjadi student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu salah satunya dilakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan pembelajaran yang tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dengan melakukan 3 strategi, yaitu mengetahui kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, serta profil belajar siswa. Nah, tentu saja pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita pelajari di kumpul-kumpul yang lalu, bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Iya. Ada yang sudah tahu lagunya Bapak Ibu? Sebelumnya Ibu Kepala Sekolah kita itu sudah men-share lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, kita bisa nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita melakukan teori stimulus respon, ya. Namun kita harus sedikit demi sedikit mengubah paradigma kita ke teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ya, dulu mungkin saya sendiri merasakan bahwa kita menganggap kita dengan murid itu memiliki kebutuhan yang sama. Tapi di teori kontrol justru sebaliknya ya Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita sebagai guru kebutuhannya ingin seperti apa belum tentu. Mereka juga mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, yang kedua yaitu di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dilihat dari kebutuhannya, kita beranggapan bahwa mereka juga berpandangan yang sama dengan kita. Nah, padahal tidak ya Bu. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, karena dikarenakan kita tadi memiliki kebutuhan yang berbeda, tentu keinginan-keinginan, harapan-harapan juga akan berbeda, tidak akan sama. Selanjutnya, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita mungkin ketika memerintahkan A ke anak, nah kita beranggapan bahwa mereka itu harus mengikuti menurut kita. Ketika kita mentransfer ilmu, kita mengharapkan mereka itu mempunyai atau pemahaman yang sama dengan kita. Nah, padahal anak-anak itu mungkin saja mereka itu mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, di sini di teori kontrol kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita harus memaksa mereka sama pandangannya dengan kita, tapi ketika ada perbedaan, kita itu harus saling memahami perbedaan pandangan. Nah, selanjutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi ketika perilaku buruk kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Ya, ketika mereka melakukan pelanggaran, kita langsung mengejar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, di teori kontrol, sebelum kita menentukan bahwa itu sebuah kesalahan, terlebih dahulu kita harus menganalisis dulu. Nah, karena setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan, ya Bapak. Jangan langsung menyalahkan murid, tapi kita harus mencari tahu dulu. Siapa tahu mereka mempunyai alasan-alasan tertentu mengapa melakukan hal seperti itu, walaupun itu hal yang di luar aturan. Nah, selanjutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ketika kita sebagai guru, mereka murid, tentu saja kita beranggapan bahwa kita yang berkuasa, kita yang akan mengontrol mereka. Nah, kalau di teori kontrol, Bu, kita harus sadar bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain pun sama tidak bisa mengontrol kita. Karena pada dasarnya hanya diri kita sendiri yang akan mengendalikan diri kita. Nah, poin selanjutnya itu sama, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol
bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, ketika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, mungkin kita menegur mereka itu dengan bujukan. Nah, ketika bujukan itu sudah tidak berlaku, sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya, kita seringkali melakukan pemaksaan ya dengan cara dipaksa. Nah, di sini di teori kontrol itu berbeda ya Bapak Ibu. Pemaksaan di dalam dunia pendidikan itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, di teori kontrol itu adalah berkolaborasi ya, berkolaborasi antara kita dengan murid, yaitu untuk membentuk atau menciptakan konsensus. Nah, maksud konsensus di sini adalah sebuah kesepakatan ya, sehingga menghasilkan solusi atau pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak didik melakukan kesalahan, kita jangan langsung memaksa mereka untuk berubah ya, karena segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan secara spontan. Nah, di sini kita justru harus berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, ya, berkolaborasi, menciptakan solusi bersama agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya di stimulus respon, model berpikir kita itu menang kalah. Maksudnya adalah kita sebagai guru itu menang dan mereka anak kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang ya Bu. Kita memberikan tuntunan kepada mereka dan mereka juga berubah menjadi lebih baik, dan mereka berubah juga tanpa ada paksaan, tapi berasal dari diri mereka masing-masing. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Apa dilanjut saja Bapak Ibu? Iya, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, ketika mendengar disiplin mungkin yang terbesit yaitu tentang aturan, ya, tata tertib ataupun juga hukuman bisa jadi. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan atau reward atau juga mungkin ancaman dan juga bahkan hukuman. Nah, kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada 3 contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Nah, kita mungkin sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Pancasila itu memiliki nilai-nilai kebajikannya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar krisis. Nah, di sini ada juga dari PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu tentu memiliki tujuan ya Bapak Ibu. Nah, tentu semua usaha yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ya, agar bisa terpenuhi. Nah, kita semua manusia tentu memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Nah, di sini misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, mungkin kita seringkali menemukan ya Bapak Ibu anak didik kita di kelas ada yang mengantuk, ada juga yang terlihat tidak bersemangat. Nah, kita jangan langsung menegur mereka dan menentukan bahwa dia itu salah. Ya. Tapi kita teliti dulu, karena siapa tahu orang yang mengantuk itu, anak yang tidak semangat itu, mereka tidak sempat sarapan misalnya, atau mungkin rumahnya kelongsoran, atau juga dia sedang sakit. Nah, kita jangan langsung menyalahkan mereka, tapi kita teliti dulu, karena bisa saja salah satu kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Karena ketika kebutuhan dasar kita salah satunya tidak terpenuhi, itu akan mendorong kita melakukan perilaku yang di luar aturan. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, juga menjadi bagian dari kelompok. Nah, ada ya di kelas mereka itu misalnya si A dikelompokkan dengan si B itu tidak mau. Ya, mungkin dengan beberapa alasan. Kenapa? Nah, bisa jadi karena mereka mungkin tidak dekat, atau mungkin dia takut terasingkan. Misalnya ABC itu teman dekat dan sedangkan si D itu tidak terlalu. Nah, bisa jadi dia itu tidak ingin sekelompok dengan ABC itu karena takut terasingkan, merasa minder. Nah, kita harus teliti ya, karena siapa tahu mereka merasakan hal seperti itu. Nah, kita itu harus mampu melayani, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita jangan menyalahkan, karena kita harus paham, harus maklumi bahwa itu memang kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, di sini pengalaman saya, terutama di kelas 7 ya Bapak Ibu, ada beberapa anak yang ingin merasa menonjolkan diri, yang ingin memperlihatkan kemampuannya, kebisaannya. Karena tidak apa-apa, karena memang itu adalah kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu salah satu kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebebasan. Ada kalanya ketika anak diberikan pilihan ya Bapak Ibu, ketika pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah salah satu cara kita dalam memenuhi kebutuhan anak didik, salah satunya kebebasan. Jadi mereka itu bebas melakukan tugas, misalnya bebas dalam bentuk apa mengerjakan PR. Nah, itu salah satu pemenuhan kita terhadap kebutuhan mereka tentang kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, tentu ya Bapak Ibu, kita semua juga sama membutuhkan rasa senang, rasa bahagia dalam diri. Nah, baik berupa permainan, humor, antusiasme, juga tertawa. Nah, ketika anak di kelas yang sedang tertawa, kita jangan langsung menyalahkan mereka, ya, karena tidak apa-apa, karena itu merupakan kebutuhan dasar mereka. Kita mengadakan ice breaking ataupun games di kelas, itu juga salah satu pemenuhan dasar. Dasar itu adalah pemenuhan kebutuhan kesenangan. Karena menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus memberikan rasa bahagia ya. Jadi jangan sampai anak masuk kelas itu dengan rasa murah, justru rasa tertekan misalnya, tapi justru mereka itu harus terlihat bahagia. Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah sedikit demi sedikit dibahas mengenai motivasi perilaku. Nah, di sini motivasi perilaku pada manusia
ada beberapa gambaran. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya datang ke sekolah mengikuti upacara bendera. Nah, mungkin dalam pikiran saya datang itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya agar tidak ditegur kepala sekolah atau mengikuti kopel karena takut dibicarakan oleh rekan sejawat. Nah, itu salah satu motivasi kita ya dalam berperilaku. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang pertama ini termasuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Motivasi dari luar atau motivasi dari dalam, Bapak Ibu? Dari luar, iya betul sekali. Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya mengikuti sholat duha itu hanya sekedar agar dipuji oleh kepala sekolah atau agar rekan sejawat memuji kita karena kita terlihat aktif. Nah, itu bisa saja menjadi motivasi kita. Ya, tapi apakah itu sesuai dengan yang seharusnya? Apakah itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Iya, sama. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang ketiga adalah ketika kita melakukan sesuatu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kita melakukannya, saya berangkat duha, saya berangkat upacara bendera, itu bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari teguran, dan juga bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, tapi memang itu adalah timbul dari diri kita sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah contoh dari motivasi intrinsik, karena motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang diharapkan pada kita dan anak didik kita ini adalah yang seperti ini, yang poin nomor 3, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita masing-masing, ya bukan karena hukuman ataupun juga karena imbalan atau pujian. Nah, di sini ada 3 aspek yang berhubungan dengan motivasi perilaku. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau saya ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sudah sering mendengar, sudah mengenal. Nah, tapi yang ketiga ini, jujur saya mengenalnya pada saat pendidikan PGP, ya tentang restitusi. Nah, kita akan bahas bersama. Yang pertama, hukuman. Nah, hukuman itu sifatnya terencana, ya tiba-tiba. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kalian di depan kelas berdiri. Nah, itu kan spontan ya Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya spontan, jadi tidak terencanakan, tiba-tiba. Nah, selanjutnya hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita memberikan hukuman pada saat anak tidak mengerjakan tugas, kita tidak ditanyakan dulu, anak-anak mau dihukum dengan apa? Ya tidak seperti itu kan. Anak-anak itu tidak tahu mereka itu akan dihukum ataupun tidak, karena mereka itu tidak dilibatkan dalam hukuman. Karena tadi hukuman itu sifatnya adalah tiba-tiba atau spontan. Selanjutnya, hukuman itu bersifat satu arah, karena memang hanya kita sebagai guru yang menentukan. Mereka itu hanya mengikuti apa yang kita arahkan. Karena kalian tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan kelas. Nah, karena bersifat satu arah, karena hanya kita yang menentukan. Mereka hanya mengikuti saja. Nah, selanjutnya hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman fisik misalnya dengan squat jam atau push up atau juga berdiri sambil memegang telinga, itu salah satu bentuk hukuman fisik. Nah, kalau psikis misalnya ketika berlari ataupun push up juga kadang ditertawakan ya oleh teman. Nah, itu juga bisa berhubungan dengan mental atau psikis. Nah, apakah hukuman itu dianjurkan Bapak Ibu? Iya, sangat tidak diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Nah, yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, ketika ada anak
Misalnya di awal pembelajaran itu kita menyepakati yang tidak mengerjakan PR setiap pembelajaran ibu harus menulis 1 halaman buku. Nah, bagaimana setuju? Nah, mereka bisa saja setuju karena konsekuensi itu biasanya sudah direncanakan atau sudah disepakati sebelumnya. Nah, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, walaupun disepakati Bapak Ibu, tetap saja mereka itu tidak nyaman karena ketika mereka mematuhi aturan itu hanya sekedar patuh terhadap konsekuensi yang dibuat, ya bukan karena kesadaran mereka sendiri. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid karena memang kita sangat teliti karena siapa tahu ada anak yang melakukan kesalahan dan kita harus memberikan sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, ini poin yang ketiga yaitu restitusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, mereka itu diminta untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, jadi mereka harus sadar dulu apa kesalahan mereka dan bagaimana mereka yang harus memecahkan sendiri bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti tadi yang saya katakan bahwa restitusi itu adalah mereka sendiri yang menyadari kesalahan dan mereka sendiri yang harus membuat solusi dan kita menuntun mereka agar menjadi lebih baik. Nah, dari ketiga aspek ini, mana Bapak Ibu yang seharusnya kita terapkan di sekolah? Iya, yang lebih baik itu adalah restitusi ya Bapak Ibu, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Ya. Selanjutnya yaitu konsep terakhir materi kita yaitu mengenai masih ada 3 lagi. Nah, yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini saya merasa terjawab juga ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah seorang sebagai manajer. Nah, mungkin ada yang tertawa di sini atau mungkin ada yang langsung merasa dirinya itu tersadarkan bahwa kita itu ada di posisi yang mana ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada satu kasus. Kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada contoh penerapannya. Karena tidak memakai atribut, silakan kalian hormat pada bendera 1 jam. Nah, menurut Bapak Ibu, itu kalimat yang diucapkan oleh posisi kontrol sebagai apa? Iya, sebagai penghukum, betul sekali. Jadi seakan-akan memaksa ya Bapak Ibu ketika ada melakukan kesalahan itu langsung memberikan sanksi secara tiba-tiba. Nah, yang kedua, berapa kali ibu bilang harus memberitahumu? Nah, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, kira-kira itu dilontarkan dari seorang guru yang memiliki posisi apa, Bapak Ibu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Iya, membuat merasa bersalah. Iya, karena ketika ada kata kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, mereka itu akan setidaknya merasa bersalah. Oh iya ya, saya sudah mengecewakan bapak dan ibu. Nah, sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kira-kira itu dari seorang guru yang seperti apa? Manajer, teman, atau pemantau? Iya, betul sekali. Sebagai seorang teman, jadi lebih akrab ya, terlihat lebih keakrabannya. Selanjutnya,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, kira-kira itu dari seorang pemantau ya Bapak Ibu, karena terlihat detail sekali dan dia itu paham, seorang pemantau itu punya kesepakatan ataupun konsekuensi yang sudah dibuat. Ya. Nah, yang terakhir di sini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu dilontarkan dari seorang manajer, guru yang posisinya sebagai seorang manajer. Betul sekali. Menurut Bapak Ibu dari kelima posisi ini mana yang paling ideal? Iya, seorang manajer. Ya, mungkin kita dulunya itu sering menjadi penghukum, ya Pak? Sering menjadi seorang pemantau, seorang teman juga. Nah, yang paling ideal adalah seorang manajer. Nah, di sini ada introspeksi diri ya, Bu. Kira-kira kita itu ada di posisi kontrol yang mana? Apakah nomor 1 sebagai penghukum yang memberikan kekecewaannya, yang mengutarakan kekecewaannya, atau juga yang memberikan dorongan sebagai seorang teman atau kerabat? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh masing-masing ya Bapak Ibu. Kita itu ada di posisi kontrol yang mana? Ya mungkin kalau yang awalnya posisi kontrol penghukum, mari kita sedikit demi sedikit berada di posisi seorang manajer atau juga teman. Teman juga efektif. Nah, ini yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita kan di awal semester ya, kita apakah sudah membuat semuanya? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas, mengapa? Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab? Kenapa disebutnya itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan mungkin bisa lebih dilaksanakan secara senantiasa. Kalau peraturan kan rata-rata merasa terpaksa gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu. Kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Ya karena seperti yang tadi Ibu katakan bahwa peraturan itu identik dengan pemaksaan. Ya, sedangkan pemaksaan itu tidak diajarkan di pendidikan. Nah, kenapa menjadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu tentu apa-apa nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, yang sudah diyakini bersama, agar mendorong siswa untuk dapat mematuhi keyakinan apa. Karena keyakinan tersebut itu sudah dibuat bersama, ya, diyakini dan disepakati bersama. Nah, di sini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya harus nyata, harus benar-benar sesuai fakta yang terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah berupa pernyataan universal. Jadi dianjurkan menggunakan kata-kata yang anak-anak itu sudah sering mendengar, sudah sering melihat, agar itu memudahkan mereka untuk dapat memahaminya dan juga mengimplementasikannya dan mematuhinya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus tahu dulu bagaimana kalimat yang positif dan mana yang kalimat negatif. Misalnya begini, kita sering mendengar jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira itu kalimat positif atau negatif? Negatif, karena ada kata jangan. Nah, dirubah ke dalam bentuk positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi keyakinan kelas itu harus menghindari kata jangan atau dilarang. Misalnya dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu adalah kalimat negatif. Nah, di keyakinan kelas kita itu harus membuatnya dengan kalimat positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu sedikit, jangan bertele-tele panjang 2 baris misalnya. Nah, tapi keyakinan kelas itu harus sedikit, jelas, dan mudah dipahami. Dan mereka juga mudah mengingatnya. Ya, misalnya buanglah sampah
pada tempatnya, atau disiplin waktu. Nah, itu kan jelas, oh iya kita harus disiplin terhadap waktu, baik waktu masuk, waktu istirahat, juga waktu kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, jadi kita jangan membuat keyakinan kelas yang setidaknya tidak bisa kita lakukan di sekolah kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi serta keadaan di sekolah, ya, agar penerapannya juga lebih mudah. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, tentu saja ya Bapak Ibu, ketika di kelas kita membuat keyakinan kelas itu harus dilakukan bersama-sama, kita sebagai guru dan juga sebagai murid, ya. Jadi mereka juga kita itu bebas berpendapat apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita sepakati, ya. Bukan hanya dibuat tapi harus disepakati bersama. Jadi maksudnya misalnya kita mengambil perwakilan saja atau sampel saja. Nah, itu tidak, ya. Keyakinan kelas itu harus semuanya terlibat dalam membuat kesepakatan. Nah, selanjutnya ini adalah konsep terakhir materi kita pada hari ini, yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelumnya restitusi tadi sudah dibahas, ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja tahapannya? Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi di tahapan pertama itu ketika anak melakukan kesalahan itu jangan memberikan cap salah kepada anak, tapi kita justru harus memberikan statement menyadarkan mereka bahwa kesalahan itu adalah proses atau bagian dari sebuah pembelajaran, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapannya. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Nah, itu ketika anak melakukan kesalahan itu kita memberikan statement seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena memang betul ya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah mengalami itu. Ya, jadi mereka itu tidak merasa bahwa mereka yang melakukan kesalahan, bahwa kita juga sama, ya, kita sebagai guru juga suka melakukan kesalahan. Nah, ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah salah satu kalimat-kalimat yang mampu akan menyetabilkan identitas mereka, bahwa mereka itu tidak sendiri, tidak merasa salah sendiri. Ya, dengan kata-kata seperti itu, mereka akan sadar bahwa kita juga sama manusia yang sering melakukan kesalahan, tapi kita akan mencari solusinya bersama. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku merupakan upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya Bapak Ibu. Tidak ada perilaku yang semata-mata hanya dilakukan. Tentu saja itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu tentu ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya si anak bisa saja terlambat sekolah itu karena mereka ingin membantu dulu orang tuanya, atau juga ada anak-anak yang tertawa cengikan di kelas itu karena ingin merasa bahagia, karena ingin merasa tenang, mengekspresikan rasa bahagianya. Nah, kita jangan langsung menyalahkan mereka, tapi kita bisa menyebutkan statement, misalnya kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau juga padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini, ya.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Atau juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah itu salah satu kalimat-kalimat yang bisa memvalidasi tindakan mereka yang salah. Bahwa menyadarkan mereka itu berbuat seperti itu tentu mereka mempunyai tujuan dan mempunyai alasan. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah sebelumnya kita kan sudah membentuk keyakinan kelas ya. Nah kita di tahap 3 restitusi ini adalah menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini yang sudah disepakati sebelumnya. Nah ini menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Jadi bukan karena pengaruh dari luar tapi pengaruh dari dalam. Misalnya apa keyakinan kelas kita atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu biarkan mereka menggali sendiri, biarkan mereka timbul kesadaran sendiri, ya, dengan beberapa pertanyaan pemantik seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu mohon perhatiannya. Di sini saya di beberapa waktu yang lalu menerapkan segitiga restitusi ke DLP ya. Sekarang sudah kelas 3 tapi pada waktu itu dia masih kelas 8. Ya, kasusnya itu DLP itu berantem sama Pina, ya Pina Cahya. Jadi Pina itu suka menyontek tugas ataupun PR yang dilakukan yang dikerjakan oleh Delpi. Nah, Delpi itu marah-marah, dia itu sampai menggebrak meja di kelas. Nah, saya panggil dan saya mencoba menerapkan metode segitiga restitusi ini. Di sini saya tuangkan dalam salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4.
kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekarang itu hari Sabtu, mungkin ada yang memakai baju olahraga itu karena ingin latihan paskibra. Ya, iya semangat. Nah, sebelumnya anak-anak di awal semester ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya, khususnya di kelas 7. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu kesepakatan kelas? Tidak? Nah, kesepakatan kelas yaitu sama dengan aturan, ya. Kalian mungkin tahu di sekolah itu ada tata tertib. Nah, kesepakatan kelas juga sama, yaitu mengenai aturan-aturan. Tapi kesepakatan kelas itu lebih ke nilai-nilai yang kalian percaya sendiri. Jadi sebuah kesepakatan, kalau kesepakatan kan bukan dari satu orang, ya, tapi bisa kesepakatan antara murid, guru, ataupun semua warga sekolah. Nah, di kelas ini kita akan buat kesepakatan dengan ibu dan juga kalian. Nah, nanti kesepakatan kelas itu kalian tuliskan sendiri apa harapan-harapan kalian mengenai di kelas itu ingin seperti apa. Nah, kalian tulis di kertas. Nah, setelah itu kalian tempel di papan kesepakatan kelas. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi poin-poin mana kesepakatan yang sama, karena nanti mungkin bisa saja punya Fahmi dan Regina itu sama. Nah, ibu hanya akan mengambil satu poin. Nah, selanjutnya kenapa itu harus berasal dari kalian? Karena apa? Karena ibu yakin apa yang kalian tulis itu kalian yakini. Nah, nanti akan dengan mudah ketika kita meyakini sendiri kesepakatan itu, kita akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Mengerti? Mengerti. Ya. Nah, setelah itu ibu di sini akan bagikan kalian satu lembar kertas. Nah, kita akan membuat kesepakatan sekarang. Setuju? Kesepakatan kelas 7 akan dibuat. Tepuk tangan. Satu persatu, ya. Ditulisnya bukan yang ada double ticknya, tapi yang kosong. Jangan dulu dibuat, ya. Nanti bersamaan. Nah, mohon perhatiannya. Kalian menuliskan kesepakatan kalian yang ingin kalian terapkan di kelas ini, yaitu menggunakan kalimat positif. Maksudnya apa? Misalnya kalian ingin di kelas itu kebersih, ya. Ditulisnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu bukan kalimat positif, tapi kalimat negatif. Nah, yang ditulis itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi intinya kalau kalimat positif itu jangan ada kata jangan atau juga dilarang. Ya, kalau menjaga kebersihan kan itu kalimat positif, ya. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan itu negatif. Sama, tapi lebih baik kita menggunakan kata yang positif. Atau mungkin dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu masih kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positifnya menjaga kebersihan misalnya. Mengerti? Ya, sekarang silakan kalian buat satu, ya, satu kesepakatan. Satu kesepakatan satu orang. Setelah selesai silakan tempel di papan kesepakatan. Silakan.
waktu ya. Disiplin waktu itu baik mau berangkat ke sekolah, mau ke kelas, mau mengerjakan program-program kebiasaan di sekolah kita, ataupun disiplin waktu istirahat dan disiplin masuk pagi itu sudah termasuk ya. Sekiranya ada 6 tadi yang menuliskan untuk disiplin waktu. Kita sepakat? Semuanya ya. Berarti kita semua harus mengikuti kesepakatan ini, yaitu harus disiplin waktu. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan. Nah, di sini menjaga kebersihan itu banyak sekali yang menuliskan, ada sekiranya ada 12 tadi. Nah, kebersihan di sini adalah kebersihan sekolahnya, bukan hanya di kelas. Bisa di halaman, bisa di belakang, ataupun di mana saja ketika kita sedang berada. Sepakat kita untuk menjaga kebersihan? Sepakat. Selanjutnya adalah ingin kelas yang nyaman, tentram, damai. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, kalau belajar katanya tidak mau berisiknya. Selanjutnya, ketika tidak ada guru, langsung dipanggil gurunya agar tidak gaduh di kelas. Nah, itu bagus sekali, betul sekali. Nah, berarti poin yang ketiga adalah kita sepakat untuk menciptakan suasana yang nyaman di kelasnya, tidak mengganggu orang lain. Kelas yang ceria. Nah, tapi ceria di sini adalah bukan seserian atau ganeknya ya. Berarti ceria di sini bahwa kalian itu harus bahagia. Nah, dengan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya adalah ingin kelas yang aman. Aman di sini apa? Yang satu dengan yang lain tidak boleh saling iya, jangan saling mengusiknya, jangan saling misalnya mencolek atau menyubit atau apa saja. Kita ciptakan kelas yang aman. Nah, nantinya kalian akan nyaman di kelas. Nah, selanjutnya berarti kalau ingin merasa tentram di kelas harus saling menghargai. Ya, harus saling menghargai. Nah, begitu. Ini adalah hasil kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang silakan
Nama saya Ervan Nurdianto dari kelas 7. Nama saya Fahmi dari kelas 7. Saya kesepakatan kelas itu penting. Ya, penting. Ya, penting. Penting. Karena membuat kita menjadi disiplin. Karena lebih membuat kita bertanggung jawab. Karena membuat kesepakatan kelas tersebut. Karena membuat kita lebih nyaman di kelas.